Pegawai negeri sipil bisa bernafas lega setelah pemerintah akhirnya mencairkan gaji ke-13 tahun 2020. Gaji ke-13 tersebut mulai dicairkan pada 10 Agustus 2020, namun pencairan gaji ke-13 PNS tahun ini tidak meliputi tunjangan kinerja atau tukin. Tidak hanya itu, pejabat eselon 1 dan 2 yang sebelumnya tidak mendapatkan tunjangan hari raya kali ini turut menikmati gaji ke-13. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan gaji ke-13 tidak diberikan kepada pejabat negara seperti presiden, menteri, dan anggota DPR. Sri Mulyani menambahkan, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran gaji ke-13 tahun 2020 sebesar 28,82 triliun rupiah. Dari total itu, 14,83 triliun rupiah akan diberikan kepada PNS pusat termasuk TNI, Polri, dan pensiunan melalui APBN, sementara 13,99 triliun rupiah diperuntukkan bagi PNS daerah melalui APBD. Perusahaan farmasi plat merah Bio Farma memulai penyuntikan perdana untuk uji klinis vaksin COVID-19. Uji klinis vaksin SARS-CoV-2 tahap 3 ini dilaksanakan di 6 lokasi di Bandung. Adapun penyelenggara uji klinis vaksin CoronaVac milik China itu adalah tim riset Fakultas Kedokteran Unpad dan Bio Farma. Sebanyak 1.020 orang telah terdaftar sebagai relawan uji klinis vaksin COVID-19 produksi China Sinovac. Untuk perusahaan uji klinis vaksin di Bandung, dibutuhkan sekitar 1.620 relawan dengan rentang usia antara 18 hingga 59 tahun. Presiden Joko Widodo menargetkan Bio Farma akan memproduksi 100 juta vaksin di tahap pertama pada Agustus dan jumlah itu akan ditingkatkan menjadi 250 juta pada Desember mendatang. Pandemi COVID-19 membuat penjualan retail pada Juni 2020 masih mengalami kontraksi. Namun ada perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Indeks penjualan real di bulan ke-6 tahun ini anjlok 17,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun ini sedikit membaik dibandingkan pencapaian Mei yang terkoreksi 20,6% secara tahunan. Perbaikan penjualan terjadi pada hampir seluruh kelompok komoditas yang disurvei oleh Bank Indonesia, terutama kelompok bahan bakar kendaraan bermotor, makanan, minuman, dan tembakau, serta peralatan informasi dan komunikasi sejalan dengan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar. Sementara untuk Juli, BI memperkirakan penjualan retail terus membaik meski masih terkontraksi 12,3% secara year on year. Perbaikan kinerja penjualan eceran tersebut diprediksi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta perlengkapan rumah tangga lainnya. Penjualan properti terpuruk akibat pandemi COVID-19. Volume penjualan properti residensial pada triwulan 2 2020 masih tercatat menurun. Terhambatnya pertumbuhan penjualan properti residensial disebabkan adanya pandemi COVID-19 dan penerapan PSBB. Suku bunga KPR yang cukup tinggi juga menjadi salah satu sebabnya. Hasil survei mengindikasikan bahwa penjualan properti residensial mengalami kontraksi 25,6% secara tahunan, meski tidak sedalam kontraksi 43,1% year on year pada triwulan sebelumnya. Penurunan penjualan properti residensial pada triwulan 2 2020 terjadi pada seluruh tipe rumah. Tak heran, kenaikan harga properti hunian di kuartal 2 tahun 2020 mengalami perlambatan. Survei harga properti residensial Bank Indonesia mengindikasikan berlanjutnya perlambatan kenaikan harga properti residensial di pasar primer. Hal ini tercermin dari kenaikan indeks harga properti residensial kuartal 2 2020 sebesar 1,59% secara tahunan. Lebih rendah jika dibandingkan dengan 1,68% year on year pada triwulan sebelumnya. Perkembangan ini disebabkan oleh perlambatan kenaikan harga pada properti residensial tipe kecil.
Otoritas Jasa Keuangan mendesak asuransi jiwa Kresna atau Kresna Life segera menyelesaikan pembahasan dengan nasabah mengenai upaya penyelesaian polis yang sebelumnya gagal dibayar manfaatnya. Juru bicara OJK Sekar Putih Jarot menyatakan sebagai regulator, OJK meminta Kresna Life segera melakukan upaya penyelesaian sengkarut polis asuransi termasuk adanya kemungkinan kesepakatan baru yang bisa dicapai dengan pemegang polis. Menurut Sekar, nantinya Kresna juga wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan secara jelas, termasuk terkait sumber dana, termasuk waktu penyelesaian dengan pemegang polis. Apabila diperlukan, OJK dapat melakukan mediasi setelah Kresna Life merespon pengaduan pemegang polis.